Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'd. Alhamdulillah, kita setelah beberapa hari di mana utamanya setelah Ramadan kita masih dipertemukan lagi oleh Allah untuk sekian kalinya pada hari ini, kalender ke-24 Syawal, kita juga masih dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengkaji ayat-ayatnya, yang pada pagi hari ini insya Allah kita akan mengkaji, meneruskan kajian kita, tadabbur kita terhadap ayat-ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Furqan ayat ke-67 insya Allah. Surat Al-Furqan ayat ke-67. Mudah-mudahan seiring dengan tambahnya ayat-ayat Quran yang kita pelajari, akan bertambah pula kebaikan kita, amal-amal soleh kita. Dan juga mudah-mudahan dengan seiring dengan berkurangnya jatah hidup kita, yang setiap hari pasti berkurang jatah hidup kita, mudah-mudahan juga berkurang pula dosa dan kesalahan kita karena mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini, di mana kita akan mentadabburi ayat-ayat Allah ini, juga berbuah ampunan juga, sehingga semakin kita selalu mendapatkan limpahan rahmat Allah, plus juga kita semua selalu juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita akan lanjutkan ayat 67 dari surat Al-Furqan ini, di mana ayat ini masih melanjutkan tentang cirinya orang-orang yang, yaitu ciri orang-orang yang disebut oleh Allah menyebut ibadur rahman, yaitu orang-orang yang menjadi hambanya Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pemurah. Allah menyertakan di ayat ini sifatnya, bahwa Allah itu punya sifat Ar-Rahman. Lalu orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang bertakwa ini disebut ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allahnya, hamba Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih itu. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan limpahan kasih sayang Allah itu. Jadi Allah memberi nama ibadur rahman ini tidak sembarangan. Berarti orang-orang ini masuk kategori orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah sendiri menyebutnya ibadur rahman. Pada pertemuan sebelumnya, hamba Allah yang terkasih ini adalah satu, punya ciri alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, bahwa mereka ini orang-orang yang selalu berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Jadi punya sifat
rendah hati, tidak sombong. Kenapa kok tidak sombong? Karena sadar betul bahwa dirinya ini adalah hamba Allah yang tidak pernah lepas ketergantungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang memiliki sifat rendah hati, yamsuna 'alal ardi hauna. Lalu yang kedua, sifat orang yang disebut ibadur rahman ini adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika dia dikata-katai oleh orang-orang yang enggak baik dengan kata-kata yang jelek, dengan penghinaan, dengan ucapan yang merendahkan misalkan, maka mereka tidak terpancing untuk melakukan hal yang sama. Jadi ucapannya ibadur rahman itu qalu salama. Mereka selalu berkata, selalu berucap ucapan yang menyejukkan, ucapan yang menyelamatkan. Berarti ucapannya selalu baik. Enggak pernah mengumpat, enggak pernah melaknat. Jadi ucapannya selalu ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang menyejukkan, mendamaikan. Kemudian yang ketiga, ciri mereka adalah, ciri ibadur rahman ini adalah waladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyamah. Itu orang-orang yang di malam harinya itu di antara waktunya itu digunakan untuk bersujud dan berdiri salat, mau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti malam harinya enggak dipakai untuk tidur tok. Jadi malam harinya sebagian digunakan untuk bermunajat kepada Allah. Dan ini orang bahwa malam hari tidak digunakan hanya untuk tidur tapi bermunajat ke Allah itu seiring dengan alam juga. Maka Allah ciptakanlah seperti binatang, seperti ayam jago itu misalkan. Itu pasti jam 2:30, jam 2, jam 3 itu pasti bertasbih menyebut nama Allah. Dan itu isyarat sebenarnya agar orang-orang yang beriman ini juga bersama-sama dengan mereka bertasbih, sujud, berdiri memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang disebut ibadur rahman itu adalah yaitu orang-orang yang selalu mohon perlindungan ke Allah. Kenapa perlindungan? Perlindungan dari azabnya Allah. Kenapa harus berlindung ke Allah dari azab? Karena ia sadar betul bahwa meskipun dia sudah melakukan kebaikan, tapi tetap ia sadar bahwa dirinya pasti punya kesalahan dan dosa. Sehingga ia selalu berusaha untuk mohon kepada Allah dari azabnya Allah. Berarti orang-orang yang disebut ibadur rahman itu adalah orang-orang yang merasa dirinya meskipun sudah berbuat baik, tetapi tidak pernah merasa dirinya itu paling baik. Sehingga perlu terus berlindung kepada Allah dari azabnya. Kalau walaupun sudah baik, tetapi kalau merasa dirinya baik, itu juga perlu dipertanyakan. Cirinya orang baik itu orang yang nggak merasa dirinya baik. Nah sekarang sifat yang kelima dari ibadur rahman itu, yaitu ayat ke-60, ayat ke-67. Sifat kelima dari ibadur rahman yang kelima, dan ini tercantum di ayat 67 adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Ciri yang kelima adalah walladzina idza anfaqu, dan orang-orang yang idza anfaqu, apabila mereka berinfak, membelanjakan hartanya. Jadi apabila mereka berinfak atau membelanjakan hartanya, lam yusrifu, tidak israf, tidak boros. Lam yusrifu, mereka tidak boros. Walam yaqturu, dan tidak pula mereka pelit atau ya pelit. Walam yaqturu, dan tidak mereka pelit. Wa kana baina dzalika, dan adalah di antara itu qawaman, yaitu berdiri. Maksudnya dia ada borosnya tapi juga ada pelitnya. Ini yang kemudian disebut orang yang dermawan. Berarti ciri yang kelima dari hamba Allah yang dicintai oleh Allah ini, atau orang yang disebut ibadur rahman ini adalah orang-orang yang dermawan. Di ayat ini sekali lagi Allah menyebutnya dengan istilah mereka jika mereka membelanjakan hartanya. Itu mereka tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Dan juga mereka tidak tidak bakhil. Lah pertengahan antara bakhil dan pelit inilah yang kemudian disebut dengan dermawan itu. Di terjemah ayat ini itu dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian itu. Jadi tidak boros, tidak kikir. Tidak boros, tidak kikir itu namanya dermawan. Jadi orang yang dermawan. Loh, kenapa kok tidak langsung disebut orang yang dermawan itu saja? Karena begini, orang yang dermawan itu tidak sembarangan dalam membelanjakan hartanya. Jadi orang dermawan itu sifatnya ya persis seperti ayat ini. Orang dermawan itu ada tidak boros tapi juga tidak kikir. Jadi berarti ada sedikit kikirnya, tapi ada juga sedikit borosnya.
Nah, untuk disebut dermawan itu begini, bahwa mereka ada sedikit boros tapi juga ada sedikit kikir. Itu maksudnya dalam hal kebaikan. Kalau ia membelanjakan harta dalam hal kebaikan, maka ia 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 nggak pernah perhitungan bahwa orang yang dermawan itu seperti itu untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang benar, untuk membela agama Allah ini, untuk berjuang di jalan Allah misalkan, maka ia uh, keluarkan seberapapun, keluarkan seberapapun. Tapi untuk hal-hal yang bersifat kemaksiatan, tapi untuk hal-hal yang bersifat dosa, maka ia pelit di situ. Jadi pelitnya itu untuk hal-hal yang bersifat dosa. Nah, itu yang disebut dermawan itu. Bahwa orang dermawan itu ono pelite titik tapi juga ada borosnya. Pelitnya dikit itu ya ketika untuk hal-hal yang maksiat, maka dia pelit. Pelitnya dikeluarkan. Tapi ketika untuk hal-hal yang baik, maka borosnya yang apa namanya istilahnya itu apa ya? Ya tanpa perhitungannya yang dikeluarkan. Berarti intinya bahwa orang yang disebut ibadur rahmani, orang-orang yang dermawan, tidak pelit. Lah disebut boros itu kalau ia membelanjakan hartanya itu untuk kemaksiatan, untuk hal yang tidak baik. Meskipun itu punyanya sendiri, mesti itu harta-hartanya sendiri. Tapi kalau digunakan untuk hal yang tidak baik, itu yang disebut boros. Tapi kalau untuk kebaikan, meskipun jumlahnya bahkan seperti Abu Bakar As-Siddiq, pernah Abu Bakar As-Siddiq itu apa namanya membelanjakan hartanya di jalan Allah itu keseluruhan. Jadi beliau itu pernah bersedekah itu seluruh hartanya, tak tanggung-tanggung. Jadi seluruh hartanya dibelanjakan di jalan Allah. Tapi dia tidak disebut boros. Kenapa? Karena apa yang dikeluarkan itu untuk kebaikan. Jadi untuk hal yang baik. Jadi apa yang dilakukan itu untuk kebaikan, bukan untuk hal yang dosa. Kalau untuk dosa, maka meskipun sedikit itu disebut boros. Jadi kalau untuk maksiat, meskipun sedikit itu bisa dikategorikan boros. Tapi kalau untuk kebaikan, maka nggak ada istilah boros. Jadi kalau untuk kebaikan itu tidak ada istilah boros. Kita bisa lihat misalkan uh, salah satu contoh orang yang mengamalkan ayat ini, orang yang punya sifat ini, yaitu sahabat Nabi yang tergolong orang yang disebut-sebut ahli surga itu. Misalkan salah satu sifat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq misalkan, maka dia terkenal orang yang sangat sangat dermawan.
Di salah satu hadis Rasulullah, ini yang melakukan, yang punya sifat seperti yang punya sifat dermawan atau orang membelanjakan hartanya di jalan Allah itu tidak hanya Abu Bakar Siddiq, ada juga Abu Talhah namanya. Abu Talhah juga demikian. Jadi rata-rata para sahabat Nabi itu benar-benar orang-orang yang luar biasa. Jadi memenuhi kriteria seperti yang disebutkan pada ayat ini. Salah satu contohnya, misalkan di hadis nomor 297 di dalam hadis Riyadhus Shalihin. Di sana ketika turun ayat surat Ali Imran ayat 92 misalkan. Di sana Allah berfirman, lantana lul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun misalkan. Bahwa kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan hartanya yang kamu paling cintai. Ketika turun ayat ini, maka ada seorang sahabat Nabi bernama Abu Talhah. Abu Talhah ini Aksarul Ansari bil Madinati min malan min nahlin, adalah salah seorang sahabat Ansar yang paling banyak memiliki kebun kurma. Makana habbu amwalihi ilaihi bayrah, dan di antara sekian banyak kebun kurmanya, yang paling disukai itu kebun kurma yang bernama Bayroha. Ini nama kebun kurma miliknya. Setelah mendengar ayat ini, di mana kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai itu, langsung dia menghadap kepada Rasulullah dan dia menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innallahu ta'ala ansala alaika lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wahai Rasulullah, bahwa Allah telah menurunkan ayat kepadamu, dan ayat itu berbunyi bahwa kalian tidak akan memperoleh kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Wahai Rasul, perlu diketahui dalam ayat itu Allah berfirman seperti itu, dan perlu diketahui sesungguhnya dari sekian banyak hartaku, yang paling aku sukai itu bayroha. Maka wa inna sodaqatun lillahi ta'ala arju birraha wa dhukhraha indallahi ta'ala. Maka sesungguhnya hari ini maka saya sedekahkan bayroha ini semata-mata ingin berharap mendapatkan kebaikan darinya, juga mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong terimalah sedekah saya ini. Jadi kebun kurma dengan yang sangat produktif, dan juga ada sumurnya di situ juga, yang juga sangat bermanfaat bagi orang banyak, maka saya sedekahkan semuanya ya Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian menyambut dengan ungkapan, dzalika malun rabbih wa qad sami'tu ma qulta wa inni ara antaj'ala fil aqrabin. Maka kata Rasulullah, baik, inilah harta yang pasti menguntungkan, dan inilah harta yang pasti menguntungkan, dan seterusnya. Lalu diterimalah sedekahnya Abu Talha ini oleh Rasulullah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini salah satu contoh. Nah, ini nggak bisa disebut boros. Makanya orang yang dermawan, orang yang disebut yang ibadur rahman itu tidak boros. Ini nggak disebut boros. Walaupun jumlah yang disedekahkan itu banyak. Kenapa tidak disebut boros? Karena apa yang diinfakkan itu untuk kebaikan. Makanya disifati ibadur rahman dengan sifat tidak boros. Padahal seperti yang dilakukan oleh Abu Talha ini enggak sedikit, ini seluruh hasil dari kebun kurma yang di dalamnya juga ada
tanam-tanaman yang lain yang juga sangat produktif itu diberikan semua kepada untuk kepentingan orang banyak melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gambaran begitu. Terus tidak pelit, jadi tidak pelit. Untuk kebaikan tidak akan pernah pelit. Jadi, yang seperti inilah yang kemudian oleh Rasul disebut inilah harta yang sangat menguntungkan itu. Lalu dalam cerita hadis ini kemudian oleh Rasulullah sedekahnya Abu Talhah ini diterima dan Rasul mendoakan mudah-mudahan harta yang disedekahkan ini membawa kebaikan dunia dan akhiratnya. Lalu oleh Rasulullah disalurkan kepada kerabat-kerabatnya Abu Talhah yang masih punya hubungan kerabat dengan Abu Talhah yang kurang mampu, ini diberikan oleh Rasulullah Bairoha ini. Jadi mereka oleh Rasulullah dibantu lewat harta bendanya Abu Talhah ini. Ini kebun kurma ini sekarang menjadi silahkan kamu kelola, kamu ambil hasilnya, dan ini adalah sedekahnya dari Abu Talhah itu. Nah, inilah yang disebut dengan ibadur rahman ini. Jadi ibadur rahman ini orang-orang yang nggak boros dan nggak pelit. Jadi tengah-tengah di antara itu. Kemudian ayat berikutnya. Berarti kalau ada orang yang untuk kebaikan kok pelit, berarti nggak masuk. Nggak masuk ibadur rahman. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ini bicara kenyataan, kita bicara realita. Tidak sedikit orang itu, kalau untuk kesenangan diri, untuk hobi, untuk kesenangan diri, itu dia rela keluarkan uang sebanyak apapun. Bagi yang hobi sepeda ontel misalkan orang karena menuruti kesenangan, orang tidak sedikit walaupun dia harus keluarkan uang 60 juta misalkan hanya untuk memperoleh sepeda itu, iya nggak eman. Ini bicara realita, tapi tidak sedikit orang yang dalam tanda petik seperti tadi itu, untuk kesenangan diri itu nggak pernah perhitungan. Lalu dalam sisi yang lain ketika untuk membelanjakan harta untuk kebaikan, untuk agama, untuk membantu orang yang susah, ini perhitungan. Nah, ini berarti nggak masuk kategori ibadur rahman. Bahwa orang-orang yang disebut ibadur rahman ini adalah orang-orang yang tidak boros dan juga tidak pelit. Karena hartanya selalu ia belanjakan untuk kebaikan. Untuk bekalnya dia nanti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ciri yang kelima, keenam. Bentar, hitung. Saya sendiri yang hitung ya. 1, 2, kemudian 4, 3, kemudian 4. Ya betul. Sekarang ini yang tidak boros, tidak pelit itu yang kelima. Sekarang ciri ibadur rahman yang keenam, yaitu walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Yang keenam adalah orang-orang yang tidak menyembah bersama Allah Tuhan yang lain. Berarti tidak menyekutukan Allah, tidak syirik. Jadi tidak syirik, tidak menyekutukan Allah. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yaitu orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah. Dan tidak syirik ini menjadi kata kunci penting. Jadi tidak syirik, tidak menyekutukan Allah.
Baik syirik besar maupun syirik kecil, baik syirik yang terang-terangan termasuk juga syirik-syirik yang samar. Kalau syirik yang terang-terangan itu ya jelas-jelas menyembah selain Allah. Seperti akidahnya saudara kita non-muslim misalkan meyakini bahwa Isa al-Masih Tuhan, meyakini Roh Kudus itu Tuhan. Itu masuk bagian dari syirik yang jelas. Begitu pula di konsep ketuhanan yang lain, misalkan ada Brahma, ada Wisnu, ada Siwa misalkan, dan seterusnya. Jadi tidak hanya meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tapi dia malah menganggap banyak Tuhan, ada Tuhan, banyak Tuhan selain Allah itu. Nah, orang yang disebut ibadur rahman ini berarti tidak pernah musyrik, baik musyrik orang yang tidak menyekutukan Allah, utamanya syirik yang jali, syirik yang nyata, syirik yang jelas. Tapi juga tidak melakukan syirik-syirik khafi, syirik yang samar. Syirik samar itu seperti apa? Pelit itu syirik samar. Orang yang medit itu syirik samar. Kenapa orang medit disebut syirik? Karena dia seakan-akan menyembah harta bendanya. Orang yang sudah berkewajiban untuk mengeluarkan sebagian hartanya, atau yang sering disebut muzaki, orang yang sudah berkewajiban zakat misalkan, lalu dia tidak zakat, maka ia dikategorikan orang yang sebenarnya dia masuk kategori secara tidak disadari, itu dia melakukan kesyirikan. Ini yang bilang bahwa orang yang tidak zakat syirik itu Allah sendiri, wa wailul lil musyrikin misalkan. Celakalah orang-orang yang syirik. Wa wailul lil musyrikin, celakalah bagi orang-orang yang syirik. Siapa orang yang syirik itu? Maka disebutkanlah salah satu sifatnya musyrikin itu wa wailul musyrikin. Ini masuk syirik yang sifatnya samar. Misalkan di surat Fusilat ayat 6, di sana Allah berfirman, ini di ayat ujung akhir ayatnya. Wa wailul musyrikin, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ayat lengkapnya katakanlah sesungguhnya saya adalah basyarun mislukum, manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya, yang diwahyukan kepada saya, annama ilahukum ilahu wahid, bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Fastaqimu ilaih, dan istiqomalah kamu kepadanya, wastaghfiruh, dan mohon ampunlah kamu kepadanya. Wailul musyrikin, dan celakalah bagi orang-orang yang musyrik. Siapa orang musyrik itu? Ternyata di ayat lanjutannya orang musyrik disebutkan adalah yaitu la alladzina la yu'tuna zakah, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Wahum bil akhirati hum kafirun, dan mereka terhadap akhirat ingkar, tidak percaya. Ini di ayat ini Allah jelas menyebut bahwa orang yang tidak zakat masuk kategori syirik, cuman tidak syirik yang terang-terangan, tapi syirik samar. Karena kebakhilannya itu seakan-akan dia menyembah selain Allah. Nah, orang yang
disebut ibadur rahman, kekasih-kekasihnya Allah, hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu adalah orang yang tidak menyekutukan Allah, tidak menyembah selain Allah. Sombong, sombong, sombong itu juga sebenarnya masuk kategori syirik juga, karena sudah menganggap dirinya seperti Tuhan. Kayak Fir'aun itu mbae wong sombong ya Fir'aun itu. Dimana dia, ya karena memang begini, memang situasinya itu mendukung. Dia itu penguasa. Jadi Fir'aun itu seorang raja. Penasehat-penasehatnya itu orang hebat-hebat, termasuk para tukang sihir. Kekayaannya melimpah ruah. Semua nggak ada yang berani. Jadi semua kalau ketemu dengan Fir'aun ini takut. Ya, apa namanya, daya tariknya itu sampai sebegitu. Sehingga keadaan yang seperti itu menggiring dirinya bahwa dia itu lalu merasa kayak Tuhan. Merasa dirinya Tuhan. Lalu ya pun sombong. Nggak ada yang bisa ngalahkan saya, nggak ada yang bisa menjatuhkan saya. Walaupun pernah ada yang prediksi misalkan bahwa nanti di kalangan Bani Israel itulah ada yang akan meruntuhkan kekuasaannya dan keangkuhannya itu. Maka prediksi itu mau dibantah. Caranya apa? Ia buat aturan bahwa semua bayi laki-laki harus disembelih. Jadi nggak boleh bertahan hidup, tidak boleh bertahan hidup lama. Maka pokoknya dengar kalau ada orang yang melahirkan anak perempuan langsung dikunjungi membawa algojo, kemudian disembelih bayi itu. Jadi sampai segitunya untuk membentengi diri. Nah, pikirannya dia kalau seluruh Bani Israel yang lahir tak bunuh itu ya berarti gak ada nanti orang yang punya kemampuan untuk bisa bertahan hidup sampai. Jadi otomatis kemudian uh, seperti Fir'aun itu lalu merasa dirinya hebat itu. Tapi kemudian diberi pelajaran oleh Allah bahwa apa istilahnya, jadi benar-benar diberi teguran, diberi pelajaran yang luar biasa oleh Allah. Fir'aun yang semula sombong itu akhirnya kan tidak berdaya di hadapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Utamanya saat ia terperangkap. Jadi ini bagian dari apa namanya, melindungi orang-orang lemah, orang-orang yang tidak mampu itu. Dan sifat melindungi ini ya juga masuk kategori orang yang ayat sifat sebelumnya tadi, yaitu orang yang tidak boros, tidak kikir, berarti dia dermawan. Nah, lanjutannya ini lalu masuk kategori orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Sebab sampai menyekutukan Allah, apalagi sekutu menyekutukan yang sifatnya jelas itu, eh, salah satu cara salah satu cara untuk, justru sebenarnya salah satu cara untuk mempertahankan diri, membela diri. Sehingga akhirnya tidak menyekutukan Allah itu menjadi ciri yang uh, ciri yang ketiga, ciri yang ke berapa tadi? Kelima.
Ciri yang kelima sebagai sifatnya orang-orang yang bertakwa. Lalu pada ayat lanjutannya ya, menjadi ciri yang ke-6 orang yang disebut ibadur rahman itu adalah wala yaqtulunan nafsallati harramallahu illa bil haq. Jadi yang ke-6 ayat ke-67 68 yaitu orang-orang yang tidak membunuh nafsa jiwa, nyawa orang allati harramallah yang Allah haramkan illa bil haqqi kecuali dengan kebenaran. Jadi larangan membunuh itu tidak bersifat mutlak. Membunuh yang dilarang, membunuh yang diharamkan, yang berdosa besar itu kan kalau kondisinya normal, tidak teraniaya, tidak terzalimi misalkan. Kalau kondisinya memang kepepet, lalu itu bagian dari cara dia membela diri, maka nggak bisa disebut membunuh. Jadi tidak bisa dikategorikan membunuh. Kenapa kok begitu? Ya. Jadi prinsipnya lewat ayat ini kita semua diajak oleh nah, jadi diajak merenungkan lewat ayat ini untuk merasa bahwa diri kita itu orang yang masih banyak salah dan dosa. Sehingga kita butuh bimbingan Allah, butuh rahmat Allah, butuh apa namanya karunia-karunia Allah yang lain. Nah itu salah satu caranya untuk bisa memperoleh itu karunia Allah itu. Nah, maka memiliki sifat-sifat seperti yang disebutkan pada ayat ini. Itu salah satunya di antara ciri ibadur rahman yang ini adalah itu orang yang tidak menyekutukan Allah. Atau kalau seandainya pernah menyekutukan Allah, itu lalu sudah ia taubati. Jadi orang yang bertaubat dari suatu dosa itu otomatis menjadi penggantinya. Nah di ayat ini bahasanya adalah wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haq. Yaitu mereka tidak mau. Jadi maksudnya bahwa tidak apa ya tidak membunuh itu juga masuk kategori juga berarti dia berusaha untuk menyikapi semua persoalan hidup ini diselesaikan dengan baik. Dan kalau sampai terpaksa, misalkan terus akhirnya terjadi. Nah kemudian pada ayat ini, di mana Allah menyebut bahwa mereka tidak membunuh. Ini berarti maksudnya ya tidak membunuh dalam kondisi yang normal. Tapi kalau perang, kalau kondisi normal tapi menjatuhi hukuman mati misalkan kepada seseorang penjahat misalkan, itu juga nggak masuk kategori yang dilarang itu, tapi justru malah masuk kategori yang boleh, termasuk jadi nggak dosa.
Jadi seorang hakim lalu memvonis si A itu bahwa dia itu apa namanya terkurung di apa istilahnya. Jadi pada prinsipnya mereka orang yang disebut ibadur rahman ini orang yang selalu ya tadi menebar kebaikan. Ucapannya saja itu mendamaikan, menyelamatkan. Jadi uh, jauh beda seandainya kemudian uh, apa namanya uh, ya orang-orang yang sama sekali tidak pernah bahwa apa yang dialami sekarang ini sama sekali tidak pernah di apa ya, jadi apapun istilahnya itu. Jadi tidak membunuh. Berarti tadi menjadi misinya seperti pada ciri yang kedua itu bahwa apabila mereka dikata-kata yang menyakitkan, mereka yang membalasnya dengan kata-kata yang baik yang bisa menyentuh hati. Karena itulah maka kalau tutur katanya saja sudah baik, berarti dia tidak pula akan masuk kategori membunuh orang. Karena ini dosa yang luar biasa besar. Lalu dikecualikan illa bil haq, kecuali membunuhnya itu dengan alasan yang benar. Misalkan seorang hakim memberi keputusan bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang ada bahwa dia memang melakukan kesalahan ini, maka berarti dia akan menjalani hukuman ini, misalkan begitu. Jadi itu beberapa ciri orang yang disebut ibadur rahman. Terus ciri yang ke-7 kalau tidak salah. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Jadi wala yaznun dan mereka tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Siapa yang melakukan itu yang dimaksud ya menyembah selain Allah. Itu yang dimaksud adalah membunuh. Itu yang dimaksud pada ayat ini adalah menolak. Jadi itu yang di ini. Lalu apa namanya tidak zina. Jadi tidak zina ini juga menjadi ukuran. Berarti ia mengamalkan seperti pada di surat An-Nur itu. Selalu ia menundukkan pandangan. Di surat An-Nur ayat yang ke-30 misalkan. Di sana Allah menyebut bahwa uh, jadi bahasa ayatnya itu bahasa ayatnya, baca hadisnya dan ayatnya. Ayat 30 surat An-Nur misalnya. Ya wudhu. Nah, berarti dia juga menjaga pandangannya. Karena perzinahan itu rata-rata bermula dari mata turun ke hati dan seterusnya.
Maka Allah mengantisipasi itu dengan firman-Nya, "Qul," katakanlah, "lil mu'minina," kepada orang laki-laki beriman, "yaghuddu min absarihim," supaya mereka menundukkan pandangannya, menahan pandangannya, wa yahfadzu furujahum, dan menjaga kehormatannya. Dzalika azka lahum, itulah yang lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi bermula tidak zina itu berarti dengan membiasakan diri menundukkan pandangan. Nah, disinilah maka orang beriman itu diperintah oleh Allah untuk juga menutup auratnya, karena tidak menutup kemungkinan perzinahan itu ya bermula dari mengumbar aurat, karena yang para perempuan itu nggak mau menutup aurat, sementara yang laki-laki juga tidak mau menundukkan pandangan, sehingga akhirnya terjadilah perbuatan zina, naudzubillah misalnya. Nah, ciri orang yang disebut ibadur rahman ini orang yang tidak melakukan zina, jadi orang yang tidak berzina. Sebab wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan demikian itu menyekutukan Allah, melakukan demikian itu membunuh nyawa, melakukan yang demikian itu yaitu maksudnya adalah berzina. Nah, siapa yang terhindar dari ini, terhindar dari syirik, terhindar dari membunuh nyawa, terhindar dari perbuatan zina, maka termasuk golongan orang yang disebut oleh Allah ibadur rahman. Tapi sebaliknya, kalau itu semua dilakukan, maka wa may yaf'al dzalika yalqa sama, maka siapa yang berbuat itu berarti syirik, atau yang kedua itu tidak membunuh nyawa, tidak membunuh. Baru yang terakhir itu yaitu yalqa asama, siapa yang berbuat itu yaitu musyrik atau berzina atau jadi itu yang kemudian melatar belakangi atau yang menjadi ciri khasnya ya orang-orang yang dicintai oleh Allah, atau orang ini disebut golongan ibadur rahman. Itu orang-orang yang mendapatkan sebutan atau sandaran hambanya Allah yang maha pengasih, hambanya Allah yang maha pemurah. Jadi lewat ayat inilah maka kita diajak merenung oleh ayat ini bahwa orang-orang yang disebut ibadur rahman itu berarti orang-orang yang memang benar-benar berusaha untuk menjadi hamba Allah yang baik. Dan untuk menjadi hamba Allah yang baik itu enggak ada istilah terlambat. Karena selama masih punya umur, selama ingatannya masih normal, selama fisiknya itu masih kuat, maka diperintahkan terus untuk mendirikan sholat. Begitu pula berpuasa. Begitu pula sholat haji.
apa namanya puasa dan segala macam, termasuk sholat sunnah rawatib, ada qabli, ada ba'diyah dan sebagainya. Nah, siapa yang menghindari itu, menghindari syirik, menghindari tulang, apa istilahnya, menghindari apa ya, ya menghindari uh, jadi masuk kategori uh, orang yang disebut orang yang beruntung kalau ia mampu menghindarinya. Atau ciri berikutnya, orang yang disebut ibadur rahman ini orang yang bertaubat dari dosa tadi itu. Tapi masih ayat berikutnya, di mana Allah melanjutkan ayat ini 69-nya, bahwa orang yang menyekutukan Allah, membunuh, kemudian berzina, naudzubillah, yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah, yaitu akan dilipat gandakanlah azab untuknya yaumal qiyamati, kelak pada hari kiamat. Wa yabqa, jadi yudha'af, dilipat gandakan lahu bagian azab yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wa yakhlud, dan kekal fi, di dalamnya, muhana, dalam keadaan hina. Ini kalau syiriknya dikerjakan, begitu pula zinanya juga dikerjakan, begitu pula salah satunya, maka bisa masuk kategori orang yang jadi masuk kategori orang yang kalau itu ia hindari, masuk kategori orang yang beruntung, atau paling tidak orang yang tidak celaka. Ini beberapa sifat atau cirinya orang-orang yang ngajar di sini, yaitu atau orang-orang yang disebut oleh Allah ibadur rahman itu. Maka Allah sebut sifat-sifat mulianya tadi seperti yang kita rinci sejak awal tadi itu. Yaitu orang-orang yang punya komitmen ulang untuk merubah diri menjadi baik. Pada ayat lanjutannya, Allah berfirman, walladzina, kalau di ayat ini tadi ancamannya adalah bukannya diazab di neraka jahanam, tapi yudha'af lahu, akan dilipat gandakan baginya al-azabu, azab yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa yakhludhu wa yakhlud fihi, dan akan menjadi kekal, fihi, di dalamnya, muhana, dihinakan. Jadi dalam keadaan terhina.
baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Dan memang perlu difahami, salah satu cirinya orang yang bertakwa itu. Salah satu cirinya orang yang bertakwa itu. Uh, Mereka yang tidak membunuh, tidak berzina, tidak menyekutukan Allah, ini lalu di apa namanya semacam di apa ya istilahnya itu kalau dalam surat nah selama sifat-sifat seperti yang disebutkan di ayat ini itu masih ada, maka merekalah yang disebut golongan ashabul maimanah, yaitu golongan kanan. Lah di ayat ini sekali lagi secara berurutan tadi itu semua menunjukkan ciri atau sifat-sifatnya orang yang menjadi orang istimewanya Allah atau yang disebut dengan ibadur rahman ini. Bahwa tidak syirik untuk ciri yang ke uh, 6, kemudian tidak membunuh. Kemudian secara apa namanya susunan bahasa itu disebut memang rincian tidak menyekutukan Allah, tidak membunuh, tidak berzina. Ini memang untuk menegaskan bahwa berarti hubungan dengan Allahnya bagus, ibadur rahman ini, tapi juga hubungan dengan sesama manusia juga bagus. Nah, orang yang hubungan dengan Allah bagus dan hubungan dengan sama manusia bagus, inilah orang yang berpeluang untuk mendapatkan gelar ibadur rahman ini. Ya mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah orang yang apa namanya mudah memiliki sifat ini. Atau kalau memang pernah terjerumus, misalkan terjerumus syirik atau terjerumus membunuh, terjerumus berzina misalkan, maka Allah tidak akan masuk, Allah tidak akan menggolongkan mereka ini orang yang diazab, tapi justru sebaliknya orang ini masuk kategori orang-orang yang baik. Maka ayat ke-60 ke 70-nya dikecualikan, illa man tabah, kecuali orang yang bertobat. Tobat dari apa? Kalau diurut dari ayat ini, tobat dari syirik, tobat dari membunuh misalkan. Maka
Ciri yang berikutnya ini berarti orang yang bertobat. Jadi satu, rendah hati. Yang kedua, ucapannya selalu mendamaikan. Yang ketiga, selalu menghidupkan malamnya dengan sholat. Itu dengan sujud, rukuk, dan macam-macam tadi itu. Jadi malam harinya nggak hanya habis untuk tidur saja, tapi digunakan untuk beramal soleh, memberi kebaikan manfaat kepada sesama. Lalu berikutnya, ya, yang keempat berarti, yaitu orang yang selalu berlindung kepada Allah dari azabnya Allah. Yang kelima, yaitu orang yang dermawan. Dermawan itu siapa? Tidak boros, tidak pelit. Kemudian yang keenam, yaitu orang yang tidak pernah menyekutukan Allah. Kedudukan Allah dan sebagainya. Berarti secara akidah juga benar. Atau kalau memang pernah terjerumus salah satu dari dosa ini, mungkin zina, mungkin membunuh, mungkin uh, yang lain misalkan, maka juga masih ada peluang untuk memperbaiki diri. Bahwa yang namanya orang baik itu tidak mesti sejak awal itu punya riwayat yang baik. Orang yang baik itu bisa jadi awalnya ya mungkin ibarat orang lari itu terpental-pental. Karena materi yang disampaikan mungkin ya faktornya banyak sih, ya apa namanya. Di ayat ini lagi-lagi Allah menyebut dengan sebutan yang sangat pada ayat ini jadi di ayat ini Allah menegaskan masuk ciri berikutnya adalah orang yang bertaubat. Bertobat dari apa? Tobat dari syirik, tobat dari berkata yang nggak benar, tobat dari perbuatan zina. Jadi tobat ini juga menjadi ciri orang ibadur rahman. Jadi berarti orang itu bisa saja punya pengalaman yang beda-beda. Tetapi ujung akhirnya harus menjadikan semuanya itu orang-orang yang bukan malah sebaliknya. Makanya pada ayat ke-70 itu Allah kecualikan orang-orang yang bertobat lalu beramal saleh. Nah ini orang-orang yang memiliki sifat inilah yang disebut dengan ibadur rahman ini. Mudah-mudahan kita masuk kategori di dalamnya. Dan itu kita biasakan, kita jalan dimanapun, coba betapa indahnya bulan purnama, betapa sempurnanya Allah menciptakan langit dan bumi, betapa teraturnya semua ciptaan ini. Jadi ini semua menunjukkan atau menggiring supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
yaitu lewat pintu namanya pintu taubat. Dan ini bagian dari kemurahan Allah. Kalau tidak ada pintu taubat, terus ini, beberapa ciri yang kita sebutkan ini semua adalah masuk kategori ibadur rahman. Dan Allah itu sebagaimana banyak keterangan hadis kepada orang-orang yang bertobat itu sungguh senang sekali. Jadi sangat senang. Lebih senangnya melebihi kalau ada orang yang kehilangan sesuatu misalkan, lalu kembali lagi ternyata sudah dicari kemana-kemana tidak ketemu, padahal barang itu sangat berharga, tiba-tiba ketemu sendiri. Ini kegembiraan yang luar biasa, dan Allah lebih gembira dari itu, lebih senang dari itu ketika mengetahui hambanya bertobat. Dan Rasulullah memberi motivasi untuk supaya manusia juga mempunyai kebaikan, maka juga melakukan hal-hal yang baik tadi itu. Di dalam hadis ke-14 bab taubat itu disebutkan dari Al-Aghar ibn Yasar Al-Muzni, Rasulullah bersabda, wa ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah, wastaghfiru, dan terus mohonlah ampun kepadanya. Kenapa? Fa inni atubu fil yaumi mi'atamar. Karena sesungguhnya saya bertobat dalam sehari itu 100 kali. Nabi itu 100 kali ngaku tobat, ngaku salahnya. Bahkan di beberapa riwayat yang lain itu lebih dari itu. Jadi ini menjadi ciri yang kesekian dari ibadur rahman, yaitu orang yang bertobat. Berarti orang yang pernah melakukan kesalahan besar sekalipun masih punya peluang untuk mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah, asalkan dia bertobat. Karena kalau kita mengacu kepada sahabat-sahabat Nabi misalkan, tidak semua sahabat Nabi itu mulus hidupnya, nggak pernah melakukan kesalahan besar, bahkan syirik pun banyak. Tapi kemudian mereka setelah mendapatkan ilmunya, setelah terbuka hatinya, lalu mentaubati semua. Dan Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Bagaimana di surat Al-Baqarah ayat ke 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu, innallaha, di ayat ujung akhir ayatnya, innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbut tawwabin, mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan juga mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Saya kira itu pertemuan pada pagi hari ini tentang sifatnya hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Dan orang yang bertobat ini, kata Allah, sebagaimana di hadis di ayat ke-70 ini,
Maka faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka oleh Allah keburukan-keburukan ini diganti oleh Allah dengan kebaikan. Jadi dosanya diampuni, lalu keburukannya diganti dengan kebaikan. Dan Allah itu sifatnya wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah adalah zat yang maha pengampun, maha penyayang. Ini karunia Allah yang luar biasa. Lalu nanti kita akan lanjutkan ciri berikutnya. Ciri yang ke berapa ini tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nanti ciri yang ke-10. Ciri yang ke-10, orang-orang yang disebut ibadur rahman, yaitu hamba Allah yang maha pengasih, yang dijanjikan oleh Allah kemuliaan, dijanjikan oleh Allah rahmatnya, dijanjikan oleh Allah namanya ampunan dan surga. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang seperti yang disebutkan pada ayat-ayat yang kita pelajari tadi itu. Yang pasti semua begini, untuk bisa menjadi orang-orang seperti tadi itu, orang yang rendah hati. Kenapa orang rendah hati dicintai oleh Allah? Karena kita harus sadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini dilahirkan oleh Allah. Siapapun kita itu lahir dalam kondisi tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa, nggak punya kedudukan apa-apa, sehingga nggak pantas untuk menyombongkan diri. Itulah sebabnya orang yang disebut ibadur rahman, orang yang rendah hati, karena nggak ada yang patut untuk disombongkan. Semua miliknya Allah, titipan Allah. Nah, ini ada pula lah, monggo barangkali ada langsung, monggo bisa dibuka mic-nya atau nulis ya. Ini tulisannya, kalau kita sudah ikhlas dalam perjalanannya ada kekecewaan yang tadinya sudah bernilai 0 menjadi 1, apakah dinilai tidak ikhlas? Jadi memang begini, manusia itu bahwa orang yang disebut ikhlas, itu bukan berarti orang yang nggak pernah kecewa. Jadi orang nggak pernah sedih dan macam-macam. Orang sabar, orang ikhlas itu bukan berarti orang yang nggak pernah kecewa sama sekali. Ya, yang membedakan begini. Jadi kalau dia kecewa, kalau dia itu sedih, maka kekecewaannya itu tidak dilampiaskan untuk membalas dengan perbuatan jelek, tapi kemudian dikembalikan lagi kepada Allah. Kecewa, tapi kemudian pikirannya tenang, ya Allah, jadi diarahkan lagi kepada Allah. Ini saya ada, karena begini kan, kita itu kan tidak mungkin ketemu orang baik semua. Dalam hidup ini mesti ketemu orang yang tidak baik. Nah, ketemu orang tidak baik, ngomongnya kasar itu kan mesti, kita punya perasaan, ya mesti nggak enak, mesti. Tapi nggak enaknya itu nggak akan dimasukkan hati. Kenapa? Karena kita sadar betul bahwa yang menilai, yang yang membalas kebaikan itu bukan orang, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga terobatilah kekecewaan itu, jadi dengan harapannya yang besar kepada Allah. Orang yang selalu menyandarkan harapan ke Allah itulah yang disebut dengan orang yang ikhlas itu.
Jadi kecewa kepada si A, kecewanya nggak pakai lama. Jadi orang yang sabar, orang yang ikhlas bukan berarti nggak pernah kecewa, nggak pernah sedih. Kecewa sedih tapi nggak pakai lama. Yang kalau nggak ikhlas ya lama karena sandarannya bukan Allah, tapi sandarannya kepada manusia gitu. Jadi insya Allah selama ia bisa menyikapi itu dengan benar, lalu ia kembalikan penilaian kepada Allah, maka insya Allah masuk kategori orang yang ikhlas, yang dijanjikan oleh Allah balasan yang tidak terhingga itu. Insya Allah begitu. Terima kasih Bu Lala. Saya kira itu dulu. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kebaikan kepada kita semua. Allah kuatkan kita untuk terus istiqomah. Allah juga terus menolong kita untuk terus banyak dimudahkan berbuat kebaikan, mempertahankan iman dan ketakwaan ini sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa guru-guru kami. Ampuni dosa saudara-saudara kami yang seiman, baik yang masih hidup atau yang telah mendahului kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan majelis ini, ya Allah, kajian kali ini, ya Allah, majelis yang bisa mendatangkan rahmat-Mu kepada kami, ya Allah. Dan jangan Kau pisahkan setelah ini, ya Allah, kecuali dosa dan kesalahan kami Kau ampuni, ya Allah. Dan ya Allah, mudahkan kami terus untuk istiqomah beramal saleh. Meskipun kami sudah ditinggalkan oleh Ramadan, ya Allah, beri kami kemudahan untuk terus istiqomah berbuat kebaikan. Karena kami ini hamba-Mu, ya Allah. Kami bukan hamba Ramadan yang hanya semangat berbuat baik di bulan Ramadan. Tapi kami ini hamba-Mu, ya Allah. Maka bulan apapun, hari apapun, kami selamanya adalah hamba-Mu. Dan kami akan terus mohon petunjuk-Mu, kekuatan dan bimbingan-Mu untuk terus bisa istiqomah di jalan-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kira itu. Wa'alafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.